Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Farhan, NPM 100.400.19.555 dari Fakultas Hukum, ingin menjelaskan skripsi saya yang berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan kematian, Putusan nomor 722 garing titik sus garing 2021 garing PN Bandung. Dimulai dari latar belakang masalah, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin guna membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi di samping itu permasalahan di dalam ruang lingkup keluarga tidak bisa kita hindarkan, terutama masalah keluarga yang kerap terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Di sini ada metode penelitian, saya menggunakan metode pendekatan kasus, spesifikasi penelitian saya deskriptif analisis, teknik pengumpulan data studi perpustakaan dan putusan hakim, dan yang terakhir metode analisis yuridis normatif kuantitatif. Saya akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan 722 garing titik sus garing 2021 garing PN Bandung. Keluarga merupakan unit sosial terkecil di dalam hukum masyarakat. Pada umumnya, keluarga terdiri dari seorang yang sebagai kepala keluarga, seorang ibu, dan seorang anak. Perkawinan yang sejatinya ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita guna membentuk keluarga yang abadi dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi di dalam merangkul keluarga kita tidak bisa menghindarkan yang namanya permasalahan, terutama kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, sehingga dibutuhkan payung hukum untuk melindungi korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan, yang pertama yang meringankan, yang kedua yang memberatkan, dan putusan hakim menjatuhkan 4 tahun 6 bulan penjara. Tetapi di dalam dakwaannya, jaksa menuntut pasal 44 ayat 3 junto, pasal 44 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT. Kemudian dakwaan keduanya dalam dakwaan primernya mendakwa terdakwa dengan pasal 338 KUHP, dan dakwaan ketiganya menyatukan pasal 306 ayat 2 junto 304 KUHP. Dan yang kedua, penerapan hukum positif terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai putusan 722 garing titik sus garing 2021 garing PN Bandung. Terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akibat kurangnya pengakuan pemenuhan hak asasi manusia yang melekat setiap individu semata-mata karena mereka adalah manusia. Manusia memiliki hak-hak ini tidak karena diberikan oleh masyarakat atau didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, tetapi semata-mata berdasarkan kedudukan dan martabatnya sebagai manusia. Kewajiban negara untuk menjaga dan melindungi hak-hak tertentu tidak boleh diabaikan oleh sebuah negara. Hal ini mencakup hak-hak individu seperti hak untuk diakui, dijamin, dan dilindungi, serta hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara mempunyai tanggung jawab aktif guna menjaga dan menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT tersebut terjadi saat Budiman Arif memukul menggunakan benda tumpul ke arah sebelah kanan terhadap korban Dina Yuniasari sehingga kepala korban mengalami pendarahan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahwa berdasarkan alat bukti itu berupa benda tumpul adalah alat yang tersangka gunakan untuk memukul korban berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis dalam menegakkan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Harus ada terobosan dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidananya saja, akan tetapi di dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dalam pembuktiannya harus menjadikan korban sebagai saksi utama dan dibantu oleh satu alat bukti petunjuk, sehingga dengan adanya terobosan baru ini membantu pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan walau kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut di ranah domestik. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dalam memutuskan perkara nomor 722 garing titik sus garing 2021 garing PN Bandung, hakim telah memutuskan kurungan penjara 4 tahun 6 bulan kepada terdakwa karena telah terbukti sah melakukan tindak pidana kealpaan. Kepada terdakwa belum tepat karena berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terdakwa lebih mengarah pemenuhan unsur-unsur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga, dan yang kedua, dalam putusan tersebut tujuan pemidanaan yang dirasa belum sesuai dengan terciptanya asas keadilan di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini. Dan yang terakhir ada saran, para aparat penegak hukum baik hakim seharusnya telah teliti, cermat, dan jelas dalam membedakan
unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan sesuaikan pada fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Yang kedua, guna melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, sudah seharusnya dimulai dari sistem hukumnya. Salah satu prinsipnya bahwa hukum haruslah netral dan memberikan keadilan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.